Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Haki dari kelas A2 Bangkalbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang stimuli pemasaran, di mana stimuli ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Dapat kita ketahui bahwa stimuli pemasaran dapat diartikan sebagai pemasaran yang dilakukan oleh penjual atau perusahaan dagang atau jasa kepada para konsumennya yang meliputi harga, produk, maupun tempat. Stimulasi pemasaran juga merupakan variabel yang berhubungan langsung dengan kebutuhan setiap manusia ataupun para konsumennya. Stimuli pemasaran digunakan oleh para penjual atau perusahaan dagang atau jasa untuk merubah atau mempengaruhi kebiasaan para konsumennya untuk menjual barang dagangannya yang ditawarkan. Nah, di sini para penjual berlomba-lomba untuk memikat para konsumennya untuk menjual barang dagangannya dari persaingan harga, produk yang dihasilkan, beserta tempat untuk menjual. Nah, di sini untuk tempat untuk menjual salah satunya di supermarket, pasar tradisional maupun perdagangan atau penjualan yang saat ini genjar-genjarnya seperti pembelian atau perdagangan secara online. Ini seperti contohnya ada Shopee, ada Tokopedia, ada JDID, maupun yang lainnya. Di sini saya memberikan salah satu contohnya seperti toko Indomaret atau Alfamart. Di sini Indomaret dan Alfamart itu merupakan toko retail yang saat ini menjual segala kebutuhan para konsumen, dan mereka saat ini sudah menjamur di seluruh perkotaan di Indonesia, khususnya di kota Pontianak juga. Indomaret dan Alfamart ini saling bergandengan. Hampir setiap jalan yang ada di kota Pontianak pasti ada Indomaret maupun Alfamart. Sebenarnya dari segi produk yang ditawarkan mereka itu kurang lebih sama dengan toko-toko lainnya. Itu baik toko besar ataupun toko kecil. Dari aspek harga, Indomaret dan Alfamart ini sebenarnya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan toko lainnya. Terlebih lagi mereka cenderung barang-barang yang bersifat slow moving akan tinggi harganya dibandingkan dengan toko-toko lainnya. Biasanya mereka mengambil margin itu kurang lebih 30-70% untuk barang-barang yang bersifat slow moving atau yang perputarannya sangat lama. Apabila mereka menjual barang yang bersifat fast moving atau dengan perputaran yang lebih cepat, mereka cenderung akan kurang lebih sama dengan toko-toko lainnya ataupun harga di supermarket. Keunggulan dari mereka ini, pertama, harga dari mereka ini sangat konsistensi dengan gerai satu dengan gerai lainnya. Itu seperti di sini di kota Pontianak, harga sebuah rokok itu anggap aja itu 25.000 dengan merek yang sama. Di daerah terpencil pun harganya pun sama. Inilah yang keunggulan dari Indomaret dan Alfamart tentang konsistensi harga. Indomaret dan Alfamart ini sangat diminati oleh masyarakat. Itu kenapa? Karena mereka sudah menjamur di mana-mana dan mereka tempat usahanya sudah berada di daerah kita, maksudnya di dalam wilayah kita. Di sini mereka selalu memberikan harga promo. Di sini hebatnya Alfamart dan Indomaret, mereka selalu memberikan harga promo. Misalnya beli 2 gratis 1, yang tidak ada ditawarkan oleh toko-toko lainnya. Kadang-kadang disinilah peminat konsumen selalu memberikan pandangan bahwa Indomaret dan Alfamart ini banyak promonya. Padahal sebenarnya Indomaret dan Alfamart ini cenderung harganya lebih tinggi. Disinilah kehebatan toko retail Indomaret dan Alfamart. Terus di sini saya akan menjelaskan satu tentang penelitian pemasaran. Pada saat sekarang, pergeseran konsumsi masyarakat di Indonesia dari belanja offline menuju belanja online
ditandai dengan Indonesia termasuk dalam 10 besar negara Asia dengan pengguna internet terbanyak. Nah, di sini mayoritas pengguna internet saat ini adalah kaum muda yang disebut dengan generasi Z. Nah, produk fashion merupakan produk yang paling banyak dibeli secara online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor stimuli pemasaran dalam keputusan pembelian online produk fashion pada generasi Z. Terlebih lagi, saat ini seluruh negara termasuk di Indonesia saat ini pun terdampak dari wabahnya virus COVID-19. Terdampaknya wabah virus COVID-19 ini sangat berpengaruh dalam perputaran perekonomian sebuah negara. Banyaknya masyarakat yang terdapat virus COVID-19 membuat masyarakat lebih banyak membatasi waktunya untuk berpergian keluar rumah, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan atau berbelanja kebutuhannya. Di sini berdasarkan fenomena tersebut yang tadi saya sebutkan, hasil variabel penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor stimulasi pemasaran dapat maksudnya dalam keputusan pembeli online produk fashion pada generasi Z. Jadi di sini generasi Z ini didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir dalam rentang tahun kelahiran dari 98 sampai 2010. Oke. Itu antara lain terdiri dari kualitas yang baik, harga yang terjangkau, akun di berbagai media, terus nyaman dipakai, hemat, jaminan purna jual, serta terdiri postingan menarik. Itu juga tidak luput dari desain up to date serta warna yang menarik. Setelah saya mempelajari tentang penelitian dalam pembelian secara online, variabel yang cocok untuk kasus ini adalah variabel dengan menggunakan promosi gencar. Di sini meningkatnya perkembangan internet mengakibatkan terjadinya perubahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama yang berada di kota-kota besar, salah satunya di kota Pontianak, di mana salah satu perubahan itu adalah tempat berbelanja masyarakat. Mereka tidak lagi hanya berbelanja di toko offline atau yang biasa disebut di toko-toko pasar, seperti pasar Sudirman maupun di pasar-pasar supermarket. Mereka saat ini banyak memilih untuk berbelanja di toko online. Banyak juga toko-toko offline yang mempromosikan barangnya melalui toko online. Jadi seperti kayak fashion itu DN Fashion ataupun Sensira dan banyak lainnya lah. Toko-toko baju itu selain menjual barang dagangannya, dia untuk memperluas usahanya dia secara online juga untuk memperdagangannya. Di sini perubahan perilaku supplier atau konsumen menjadi salah satu pendorong perubahan dalam bidang strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Keuntungan bagi konsumen online memberikan kenyamanan. Pelanggan tidak perlu bergelut dengan lalu lintas, tidak perlu mencari tempat parkir, berbelanja dari toko ke toko. Jadi di sini konsumen dapat membandingkan merek, memeriksa harga, dan memesan barang dagangannya 24 jam sehari. Dari mana mereka bisa menggunakan HP, mereka dengan duduk aja tinggal milih-milih sudah bisa dengan berbelanja online. Dan juga mereka bisa membandingkan harga dari toko satu dengan toko yang lainnya. Di sini pembeli online menawarkan beberapa keunggulan tambahan, seperti itu jasa online, komersil, dan internet memberikan konsumen akses ke informasi perbandingan yang sangat melimpah. Proses keputusan pembelian seorang konsumen meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif keputusan, dan tingkah laku pasca pembelian. Di sini penelitian tentang perilaku pelanggan terhadap keputusan pembelian telah banyak dilakukan. Internet adalah media yang tidak bisa ditolak menjadi salah satu alat komunikasi marketing yang sangat baik. Selain dapat diakses kapanpun dan dimanapun, internet merupakan media komunikasi yang murah dan cepat, dan semua orang pasti membutuhkan internet untuk kedepannya. Kita juga secara individu, mungkin dari anak kecil kita, misalnya sekolah sampai dengan kuliah, kita sangat membutuhkan internet. Saat ini
bukan hanya kita belanja online, sedangkan untuk seperti perkuliahan kita juga secara online maupun anak-anak sekolah di mana-mana internet. Belajar, kuliah ataupun kerja itu pasti membutuhkan internet. Jadi dari fakta-fakta yang saya sebutkan tadi, penelitian yang tentang stimulasi pemasaran akan selalu dilakukan karena merupakan dasar dari pengambilan keputusan pembelian konsumen. Hal tersebut yang menjadi latar belakang saya dalam melakukan penelitian tentang analisis faktor stimulasi pemasaran dalam keputusan pembelian online pada produk fashion pada generasi Z. Di sini di antara berbagai alternatif strategi masuk ke pasar asing, Indonesia merupakan tujuan investasi yang tepat, khususnya bagi para investor asing. Mengapa? Karena berinvestasi di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar pula. Keuntungan berinvestasi di Indonesia itu antara lain memiliki sumber daya alam yang berlimpah, pasar domestik yang besar, memiliki stabilitas politik yang baik, tenaga kerja yang murah dan kreatif, serta iklim di Indonesia ini sangat bagus. Potensi yang pertama ialah sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya seperti gas, alam, minyak, pertambangan, dan lain sebagainya. Dengan kekayaan alam tersebut, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Nah, di sini investor sangat berlomba-lomba untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat yang memiliki gaya hidup modern sehingga memiliki daya beli yang tinggi. Di sini investor akan dengan mudah mengenal dengan konsumen di Indonesia. Berbagai alternatif strategi masuk ke pasar asing, yakni ekspor, sistem kontraktual, dan investasi langsung di dalam dunia usaha dapat menggunakan strategi pemasaran global. Di sini, strategi ini menekankan perusahaan untuk dapat memasarkan produk dan layanan yang sama di seluruh dunia dengan menggunakan identik strategi dengan biaya yang lebih rendah dan margin yang lebih tinggi. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, di dunia ekonomi seolah menjadi tanpa batas antar negara. Hal ini menyebabkan pemasaran global menjadi tren di sebagian besar negara termasuk di Indonesia. Seperti contohnya adalah pemasaran produk-produk otomotif seperti mobil. Bila diamati, sebagian besar produk otomotif yang sukses di pasar merupakan otomotif yang mampu menampung penumpang dalam jumlah yang besar. Hal ini sesuai dengan karakteristik pasar otomotif di Indonesia yang memiliki karakteristik secara kekeluargaan, sehingga kemanapun mereka pergi selalu mengajak keluarganya dalam kapasitas yang besar. Di sini otomotif tersebut yang sangat berkembang yang saat ini di Indonesia adalah seperti Toyota, Mitsubishi, Mazda, Honda maupun Suzuki. Dan sekarang yang terbaru yang pernah kita lihat ini itu ada Datsun, Wuling. Itu yang biasa kita lihat di kota Pontianak. Itu menurut saya baru di kota Pontianak. Selain otomotif, handphone juga merupakan pangsa besar di Indonesia. Hampir setiap orang memakai handphone untuk keperluan sehari-hari, di mana itu sudah menjadi kebutuhan pokok oleh setiap individu manusia. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan sebagai tugas ujian dari manajemen pemasaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.